Terima kasih sudah datang bersama dalam ibadah minggu pagi ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk menyaksikan siaran kami melalui Facebook dan mendengarkan siaran ini melalui Radio Mercy FM. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami berdoa kebaikan dari Allah yang melampaui segala akal dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal berlimpah di setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya memberi judul Hebat dalam Tuhan Yesus. Saya memberi judul Hebat dalam Tuhan Yesus. Tapi sebelum saya masuk sampai dalam hebat di dalam Tuhan Yesus, maka saya akan mengingatkan kita apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di awal tahun 2021. Yang saya sampaikan dalam khotbah minggu tanggal 3 Januari dan tanggal 7 Januari 2021. Yaitu Allah ingin kita bergerak dalam hebat. Dasar firman Tuhan yang saya kutip waktu itu adalah Yoel pasal yang kedua. Dan saya membacakan ulang Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-11. Untuk Bapak Ibu bisa mendengar dan mengingat kembali apa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang percaya di dalam jemaat GBI Mawar Saronsoe. Yoel pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya yang sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tuhan ada di depan kita, memimpin kita. Tuhan berkata bahwa Dia memperdengarkan suaranya dengan luar biasa di tengah-tengah umatnya dan di tengah-tengah pasukan Allah. Dan saya mempercayai pasukan Allah itu adalah jemaat GBI Mawar Saron di dalam kota ini. Jemaat GBI Mawar Saron yang bersama-sama dengan kita bergerak melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau Bapak Ibu membaca, mengingat atau menonton siaran kita pada tanggal 3 dan tanggal 7, saya mengutip ayat ini dalam dua terjemahan. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, suara Tuhan mengguntur, memberi abah-abah kepada angkatan perangnya. Betapa besar jumlah laskarnya, betapa kuat tentara yang melaksanakan perintahnya. Sungguh dahsyat dan hebat hari Tuhan, tak seorang pun dapat bertahan. Betapa kuat tentara yang melaksanakan perintahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ada 3 bagian yang saya sampaikan dalam awal tahun kita, yaitu bahwa akan ada kegerakan orang-orang hebat, akan ada kumpulan orang-orang hebat, orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Dalam ayat yang kedua, kumpulan orang hebat dalam Yoel pasal yang kedua. Kemudian ayat yang kelima menyebutnya orang-orang itu punya kekuatan bersama, orang-orang itu bergerak bersama, orang-orang itu punya kemampuan bersama. Mereka tidak membiarkan orang lain jatuh. Mereka bergerak bersama, menjaga bersama, bergerak menuju rencana Tuhan untuk menjadi orang hebat. Dan Alkitab menyampaikan kepada kita di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-11, yaitu Dia melaksanakan firman Tuhan. Saya mengutip ulang janji firman Tuhan di awal tahun bagi kita. Saya menyebut janji hebat, yaitu Ulangan 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu dan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kita ada di tengah-tengah tahun 2021. Kita ada di tengah-tengah tahun 2021 masuk di bulan Agustus tahun 2021. Saya telah merasakan, saya mengalami, saya melihat kegiatan dalam gereja Mawar Saron, ibadah-ibadah dari gereja Mawar Saron. Saya melihat bahwa mata Tuhan tetap mengawasi kita. Mata Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya kita akan mengakhiri tahun 2021 dalam pengawasan Allah seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang firman Tuhan tadi sampaikan dalam kitab pertama Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-29.
kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, terhadap Mawar Saron, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarlah doa hambamu yang dipanjatkan di tempat ini. Saya merasakan, saya mengalami sepanjang 2021 ini Allah bersama-sama dengan kita. Allah menyampaikan keinginan-keinginannya di tengah kita dalam ibadah-ibadah minggu, dalam ibadah-ibadah rayon, dalam ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Allah berbicara kepada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu dalam jemaat Mawar Saron, Bapak Ibu akan melihat, Bapak Ibu merasakan bagaimana Allah berbicara di tengah-tengah kita sepanjang awal-awal bulan sampai dengan akhir awal-awal tahun sampai dengan masa ini. Allah berbicara kepada kita untuk menjadi orang-orang hebat. Hebat dalam hal kehambaan kita, hebat dalam hal semangat kita, hebat dalam hal rasa berharga kita, hebat dalam hal beraktif melayani Tuhan, hebat dalam hal terpercaya. Hebat kita menyebutnya singkatan atau akronim atau kepanjangan dari hamba, energik, berharga, aktif dan terpercaya. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, di bagian firman Tuhan ini saya menyampaikan kepada kita, saya mengutip firman Tuhan hari ini sesuai dengan judul kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu hebat di dalam Tuhan Yesus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita buka Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Amin. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam minggu-minggu sebelumnya, Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa aku tanpamu butiran debu. Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita tanpa Tuhan butiran debu. Dan hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan bahwa kita bisa menjadi orang hebat, dan hebat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 bagian yang saya mau bagikan pagi ini dalam ibadah kita, yaitu diambil dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang pertama, hidup tetap di dalam Yesus. Untuk menjadi hebat, kita harus tetap hidup di dalam Yesus. Seperti apa yang dikatakan dalam pasal Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pertama sekali, untuk hidup tetap di dalam Yesus, maka kita harus mengambil langkah menerima Yesus. Kita harus mengambil langkah menerima Yesus. Kalau Bapak Ibu orang Kristen, Bapak Ibu orang percaya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan, mungkin dari lahir engkau sebagai orang Kristen. Saya lahir sebagai orang Kristen. Saya lahir di dalam pembinaan seorang pendeta bernama Obi Detan, CS Detan. Tetapi sepanjang masa saya pernah tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengetahui Tuhan, tapi saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan hari itu terjadi perubahan-perubahan dalam hidup saya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau mengajukan pertanyaan. Sebagai orang percaya, hari ini, pagi ini dalam ibadah kita, apakah engkau pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Apakah engkau pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Bukan hanya pengenalan akan Tuhan, bukan hanya engkau tahu tentang Tuhan, tapi engkau pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hari ini firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang kedua berkata bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus dalam hidupmu. Saya ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan seorang yang bernama Sakeus, seorang yang hidup dengan korupsi, seorang yang hidup dengan pungutan-pungutan liar. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan
perjumpaan dengan Yesus, maka dia mengambil keputusan menjadi seorang yang memberi, terjadi perubahan dalam hidupnya. Kalau kita bertemu dengan seorang, kita membaca, kita bertemu dengan seorang perempuan di perigi Yakub, ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus sengaja mengambil jalan untuk berjumpa dengan perempuan di Samaria ini, di dalam di perigi Yakub ini. Lalu perempuan ini mengalami perjumpaan, dan perjumpaan dengan Yesus itu mengubah dia dari seorang yang merasa tidak berharga, seorang yang merasa hina. Dia berubah, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berubah menjadi seorang yang memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat satu Samaria itu mencari Yesus, berusaha untuk berjumpa dengan Yesus karena perjumpaan perempuan Samaria ini. Kita membaca Alkitab, kita menemukan seorang yang bernama Saulus, seorang yang jauh dari Allah, seorang yang membunuh orang-orang percaya, seorang yang berusaha untuk menutup gereja di mana-mana. Tetapi ketika Yesus mengizinkan berjumpa dengan dia dalam jalan menuju Damsik, maka terjadi perjumpaan. Lalu karena terjadi perjumpaan itu, hari ini kita menikmati pelayan dari Rasul Paulus. Salah satu pelayan Rasul Paulus adalah pelayan kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi, dan pelayanan itu membawa kita mengenal Kristus hari ini di kota Soe. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan, sudahkah engkau menerima Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini, saya menyampaikan bagian ini. Sudahkah engkau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu? Sudahkah engkau mendengar dan berkata dan berjanji kepada Yesus bahwa engkau Tuhan dan juru selamat pribadi saya? Kalau belum, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya hari ini berdoa untuk Bapak Ibu, untuk selanjutnya dalam aktivitas kehidupanmu engkau akan berjumpa dengan Yesus. Yesus pernah memberi diri, datang dan berjumpa dengan Paulus, dengan Saulus di jalan Damsik. Saya percaya Yesus juga pernah bisa melakukan itu. Yesus juga pernah sengaja masuk ke daerah Samaria, masuk untuk bisa bertemu dengan perempuan Samaria di perigi Yakub. Saya percaya Yesus bisa melakukannya dan mengambil keputusan untuk membawa engkau kembali kepadanya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, maka Alkitab berkata dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-33 dan 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22 berkata bahwa dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika engkau menerima Yesus, ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka terjadi pemeteraian sebagai milik Yesus Kristus. Caranya dimeterai dengan Roh Kudus. Kalau seorang yang mengakui bahwa dia pernah menerima Tuhan Yesus, dia telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka Roh Tuhan ada pada dia. Sama seperti saya mengutip ulang kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-33 dan juga 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22 berkata bahwa dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau seorang terima Tuhan Yesus, dia pasti dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan Allah sebagai milik pusaka Allah, sebagai anak dari Allah, sebagai bagian dari rencana Allah, kerajaan Allah di muka bumi, dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus, supaya orang itu akan bersemangat, supaya orang itu akan mengambil keputusan menjadi seorang hamba, mengambil keputusan bertindak sebagai seorang hamba. Apa yang dia lakukan kepada Raja Tuhan semesta alam yang bernama Yesus, supaya orang itu mempunyai kegerakan dalam hatinya, bergerak secara energik di dalam Roma pasal 12, bekerja dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, supaya engkau mengalami kehidupan yang penuh berasa berharga, supaya engkau aktif dan supaya engkau terpercaya. Tetapi kalau seorang mengaku dia sudah terima Tuhan Yesus, dia sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi rohnya sementara redup, rohnya tidak termeterai dengan baik. Alkitab berkata bahwa cara Allah berkomunikasi dengan kita, cara Allah berbicara dengan kita, yaitu berbicara dengan roh kita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dalam kitab pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 menyebut begini bahwa roh, jiwa, dan tubuh. Dalam ilmu pengetahuan menyebutnya tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi dalam firman Tuhan menyebutnya roh, jiwa,
dan tubuh. Kalau engkau menerima Tuhan Yesus, kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka Allah akan memberi Roh Kudus kepadamu untuk memeteraikan hidupmu menjadi milik pusakanya. Dan dengan itu, maka Allah akan berbicara denganmu. Allah akan menumbuhkan roh di dalam dirimu. Allah akan membuat semangat di dalam dirimu. Allah akan membuat engkau menjadi seorang yang bersenang membaca Alkitab. Allah akan membuat engkau menjadi seorang yang datang dalam ibadah-ibadah. Allah akan membuat engkau menjadi seorang yang senang menyembah. Allah akan membuat engkau menjadi seorang penyembah di hadapan Allah. Tetapi kalau hari ini di hidupmu tidak terjadi seperti itu, saya berdoa supaya Allah bergerak dan berbicara dalam rohmu kembali. Supaya Allah berbicara dan bergerak di dalam rohmu. Pertanyaan penting pagi ini saya sampaikan untuk kita semua yang hadir pagi ini dalam jemaat GB Mawar Saron, maupun untuk kita semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Saya bertanya, sudahkah engkau menerima Yesus? Sudahkah rohmu bergerak tersentuh sama seperti roh yang dibicarakan oleh Allah kita, yaitu roh, jiwa dan tubuh? Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Dengan roh kita. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan berdoa, kalau kita tidak punya kebiasaan menyembah, kalau kita tidak bersemangat datang ibadah-ibadah, kalau kita tidak bersemangat di dalam ibadah Zoom kita, kalau kita tidak bersemangat, saya mau menyampaikan bagian ini, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, rohmu sementara tidur. Kalau sementara tidur, saya berkata bangun sudah. Kalau rohmu sementara tidak bergerak dan mati, saya berkata bergerak sudah di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak, bangkitlah. Bapak kasih Tuhan Yesus, ini bagian yang saya mau sampaikan. Bagian selanjutnya saya sampaikan yaitu hidup tetap di dalam Tuhan Yesus. Hidup di dalam Tuhan Yesus menyampaikan dalam Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalamku, dia berbuah banyak. Tapi barang siapa tidak tinggal di dalammu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Barang siapa tanpa Yesus, dia tidak bisa apa-apa. Barang siapa tanpa Yesus adalah butiran debu. Karena kita hanya diciptakan dari debu. Seperti Adam diciptakan dari debu. Barang siapa tanpa Yesus, dia tidak ada apa-apanya. Karena itu pagi ini saya mau menyampaikan bagian firman Tuhan untuk hebat di dalam Tuhan, hebat di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Kalau engkau tidak tinggal di dalam Dia, pagi ini saya menyampaikan sebagai hamba Allah, saya menyampaikan tinggallah tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan tinggal tetap di dalam Yesus Kristus, engkau berbuah lebat. Bagian yang kedua yang saya sampaikan hebat di dalam Tuhan Yesus, yaitu berakar dan dibangun di dalam Tuhan Yesus. Kata berakar adalah istilah dalam dalam pertanian. Kata berakar adalah istilah dalam pertanian. Sedangkan kata dibangun adalah istilah di dalam arsitektur. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia berarti masuk menembus tanah, mengikat segalanya untuk membuat tumbuhan itu, pohon itu menjadi kuat. Untuk bisa menjadi seorang yang tetap di dalam Yesus dan tetap hebat, maka dia harus menumbuhkan akar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana cara dia menumbuhkan akar di dalam Yesus Kristus Tuhan? Dia harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia harus punya hubungan pribadi dengan sesama orang percaya. Dia harus mengikat diri dalam satu komunitas orang percaya supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, supaya akar-akarnya bisa merambat masuk tembus sampai ke dalam tanah. Kalau berhubungan dengan akar dan pohon, maka saya senang menyebut tentang pohon aras dan pohon zaitun. Saya senang sekali menyebut bagian ini karena dalam perjanjian lama objek sebut bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon aras dan akan tumbuh seperti pohon zaitun. Bertunas seperti pohon korma dan tumbuh seperti pohon aras. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan kalau seperti Bapak Ibu pasti tahu bahwa kalau dalam ilmu pertanian atau Bu Martin menyampaikan khotbah bagian ini menyampaikan bahwa dalamnya akar, jauhnya akar itu sepanjang daun. Ya begitu ya Bu? Ya, ilmu pertanian dan kehutanan seperti itu. Tetapi khusus untuk pohon aras dan pohon zaitun berbeda. Pohon aras dan pohon kurma berbeda. Dia akan sangat dalam, dia akan bergerak menjauh sampai
Kalau kita baca penelitian-penelitian, mungkin lebih dari 100 meter, 100 meter dari akar, dari pohon. Dia akan bergerak mencari. Kalau di daerah padang gurun, ketika ada pohon korma, ketika ada pohon aras, maka pasti di sekitar situ ada air. Ketika ada pohon korma dan pohon aras, maka pasti mereka akan menemukan bahwa air, walaupun dia jarak 100 meter, 200 meter, 300 meter, dia bisa dilakukan karena akar. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan, untuk bisa bertumbuh hebat di dalam Yesus Tuhan, maka kita harus berakar di dalam Tuhan. Tancapkanlah akarmu di dalam Tuhan. Masuk tembus di dalam setiap tanah-tanah kehidupan. Tancapkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pohon kehidupanmu berdiri tegak. Sama seperti pohon aras, sama seperti pohon zaitun. Pohon aras dan pohon zaitun itu tumbuhnya menjulang tinggi ke atas, tegak. Dia tidak akan terpengaruh dengan situasi di sekelilingnya yang berhubungan dengan kekeringan. Dia tidak akan terpengaruh dengan angin. Dia tidak akan terpengaruh karena akarnya masuk tembus sampai dalam. Kehidupan orang percaya seperti begitu. Kalau akarmu tetap tembus di dalam nama Tuhan Yesus, bergerak kuat, tanam di dalam Tuhan Yesus, maka kehidupanmu akan tumbuh semakin hari semakin menjulang, semakin tinggi dan semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berakar di dalam Yesus. Kalau kita baca ayat yang kedua tadi, hendaklah dibangun di atas dan dibangun di atas Tuhan Yesus. Saya menyebut dibangun di atas Tuhan Yesus sama seperti pancangan bangunan kita. Pancangan bangunan kita di lantai 2 ini, pancangannya masuk sampai dalam sehingga dia bisa menopang gedung. Sama seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Jadi yang pertama itu Rasul Paulus menulisnya dengan menyebut ilmu pertanian. Selanjutnya Rasul Paulus menyebut dengan ilmu arsitektur, ilmu bangunan. Pancangkanlah. Sama seperti Bapak Ibu melihat orang-orang memancangkan gedung tingkat, maka dia harus masuk sampai dalam, dipegang kokoh untuk bisa bertumbuh menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan menjadi orang hebat dalam Tuhan Yesus. Maka kita harus bangunkan bangunan rohani kita, tubuh bangunan rohani kita tertanam dengan pondasi kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga yang saya bacakan bagi kita dalam firman Tuhan pasal yang Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, yaitu tambah teguh dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, minggu lalu saya menyampaikan tentang situasi sulit. Walaupun pohon ara tidak berbuah, walaupun kambing domba, saya ingin menyampaikan bagian ini. Walaupun situasi tidak mendukung, walaupun situasi tidak membuat engkau bahkan bisa menebarkan informasi-informasi salah tentang Yesusmu, tentang imanmu. Hari ini saya mau menyampaikan, tetap teguhlah di dalam Yesus. Kalau engkau sudah dibangun dengan akar yang kuat, dalam pondasi yang kuat, tetap teguhlah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya menyebut teguh ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah, kita tidak terganggu. Dipengaruhi oleh informasi-informasi yang salah tentang Mawar Saron, kita tidak terganggu. Karena kita tetap teguh bersama menuju hebat. Dipengaruhi dengan cinta dengan pasangan yang bukan orang percaya, kita tidak terpengaruh karena kita cinta Yesus. Amin. Bagi pasangan-pasangan yang sementara mencari cinta, ya saya mau menyampaikan pasangan cinta mereka, saya mau menyampaikan jangan terpengaruh dengan cinta-cinta yang bukan dari Yesus. Kalau Tuhan yang engkau dapat dari Yesus, maka dia akan membuat teguh hidupmu. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan bagian ini, jangan terpengaruh dengan uang juga. Terpengaruhlah, teguhlah dalam Yesus. Jangan terpengaruhlah dengan kekuasaan juga. Tetap teguhlah di dalam Yesus. Sebenarnya engkau bisa menjadi seorang yang penuh dengan kebaikan dan kehormatan karena kapasitasmu. Tapi kekuasaan bisa menawar engkau untuk tidak menjadi bagian dari orang percaya. Saya menyebutnya
tetap teguhlah di dalam Yesus. Kalau engkau tetap berdiri teguh, maka saya menyebutnya akarmu sangat dalam. Akarmu sama seperti pohon aras. Akarmu sama seperti pohon zaitun. Akarmu sama seperti pohon korma. Tidak ada angin pengajaran, tidak ada cinta yang tidak mengenal Yesus datang menyentuhmu. Tidak ada kekuasaan, tidak ada uang yang bisa mengubah imanmu kepada Yesus. Teguhlah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan Yesus, bagian yang keempat dan terakhir yang saya mau bagikan bagi kita, yaitu bersyukurlah dalam Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua, bagian terakhir berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bersyukurlah dalam Tuhan Yesus. Kita menyanyi pujian tadi, bersyukur. Apakah roh saya tidak bergerak? Karena saya menyiapkan tentang syukur. Tuhan juga bicara tentang pada tim pemuji. Maka saya bergerak. Wow, Tuhan berbicara, roh saya bergerak karena Roh Kudus yang ada dalam saya bergerak karena saya menyiapkan sesuatu yang berbeda. Lalu Tuhan mengizinkan untuk disampaikan kepada tim pemuji. Maka pagi ini mereka menyampaikan tentang syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, betapa hebatnya Allah kita. Panjang dan dalamnya melebihi segala sesuatu. Jauh tinggi melampaui langit. Dia Allah yang hebat. Bapak Ibu Yesus, mari bersyukur. Sederhananya mengucap syukur adalah dan bertindak adalah tanda kita berterima kasih. Kita berterima kasih karena Allah memberkati kita. Kita berterima kasih karena Allah memelihara kita, mengawasi kita dari awal tahun sampai dengan hari ini. Kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan melakukan kebaikan di tengah kita. Walaupun ada kedukaan dalam jemaat KB Mawar Saron di awal-awal tahun. Kita bersedih sampai dengan kemarin kita mengizinkan memakamkan saudara kita. Bapak Ibu kasih beberapa minggu lalu kita memakamkan. Walaupun seperti itu, tapi kita melihat Allah memelihara dan mengawasi kita sampai dengan hari ini. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersyukur. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Mari bersyukur karena memang Dia baik. Karena memang Allah mengasihi kita. Karena memang Dia melakukan janji-janji di tengah-tengah kita. Melakukan kehebatan-kehebatan di tengah kita. Kalau kita membaca, kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Gereja Mawar Saron hari ini. Sampai dengan hari ini. Semua karena Allah baik. Dan Dia membuat kehebatan di tengah kita. Tahun ini Dia menyebut tahun hebat. Maka Dia akan melakukan kehebatan-kehebatan di tengah kita. Seperti keinginan kita untuk melakukan pengadaan dari mixer, saya mempercayai juga Allah akan menyediakan bagi kita. Allah telah membuat mujizat besar dari awal-awal tahun. Saya percaya di tengah tahun juga Dia akan melakukannya. Kita tidak akan mengadakan mixer ini sampai dengan akhir tahun. Dalam bulan-bulan tahun ini, dalam bulan-bulan ini pasti kita akan bisa membelinya. Karena Dia memang menyediakan bagi kita. Karena memang Dia bertanggung jawab pada kita. Maka kita harus mengaitkan syukur. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu untuk kita. Untuk kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, lawan dari bersyukur adalah mengeluh. Kok kenapa begini, kok kenapa begitu, beta su begini, lu begitu. Lawan dari bersyukur adalah mengeluh, bersungut. Kalau Bapak Ibu baca pertama Korintus, orang-orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian karena kebanyakan mereka bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidup. Supaya kita bisa bertumbuh menjadi seorang yang baik, menuju serupa dengan Tuhan Yesus dalam kehubungan dengan hebat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur. Pertanyaan paling penting tentang bersyukur yang saya mau baca ke Bapak Ibu untuk renungkan, refleksi hari ini. Sepanjang 1 bulan ini, saya bersyukur lebih banyak atau saya mengeluh lebih banyak. Sepanjang 1 bulan ini saya bersyukur atau saya bersungut-sungut lebih banyak. Saya ingin bertanya, kita masuk dalam bulan Agustus hari ini. Dan hari ini Mak Fi ulang tahun. Selamat ulang tahun Mak Vivi. Dan juga Mak Ani. Mak Ani ulang tahun hari ini. Tanggal 1 Agustus. Saya dari tadi tidak sengaja, pokoknya sepanjang ketemu tidak mau omong dengan dia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, selamat ulang tahun Mafi. Ya.
Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan bagian ini. Jangan sampai kita hitung-hitung hari sepanjang 1 bulan lalu, kotong lebih banyak mengeluhnya, kotong sudah bersyukur. Saya mengajak Bapak Ibu bersyukur. Ada 4 hal dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Tetaplah hidup di dalam Tuhan Yesus. Berakarlah dan dibangun di dalam Tuhan Yesus. Tambah teguhlah imanmu di dalam Tuhan Yesus. Kalau tambah teguh ini dikatakan dalam ayat yang ke-7 dengan iman yang diajarkan kepadamu. Tambah teguhlah di dalam Tuhan Yesus. Dan bersyukurlah terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita melakukan bagian ini? Di ayat-ayat selanjutnya sampai dengan ayat 15. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena Yesus telah menghapus pelanggaran-pelanggaranmu. Karena Yesus telah membayar utang dosamu. Karena Yesus telah melakukannya di atas kayu salib. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia bilang begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika di atas kayu salib dia berkata begini, sudah selesai. Seluruh penebusan, seluruh utang-utang manusia yang berdosa kepada Allah telah ditebus di dalam Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk bergerak hebat di dalam Tuhan Yesus dan berkata hidupmu tetap di dalam Yesus, berakar dan dibangun di dalam Yesus, tetap teguh iman sesuai dengan iman yang diajarkan dalam Tuhan Yesus dan bersyukurlah terus di dalam Tuhan Yesus, melimpahlah hidupmu dengan ucapan syukur karena engkau telah ditebus dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat celah di atas kayu salib dan dia melakukannya sudah selesai. Darahnya telah membasuh dirimu yang kotor, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran telah dilakukannya dengan membasuh dan engkau yang merah seperti kermisi telah diubahkan putih seperti salju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan perjamuan kudus. Mari mengakui Yesus di atas kayu salib untuk kehidupan. Mari mengakui bahwa Dia Allah yang telah menebus hidupmu dan melakukannya dengan total dan sungguh dan sudah selesai ditebus dengan segenap di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya berdoa dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan siaran ini dan juga jemaat Mawar Saron yang hadir pagi ini. Hebatlah di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah di dalam hidup dalam Tuhan Yesus. Berakarlah dan dibangun di dalam Tuhan Yesus. Tambah teguhlah imanmu seperti yang diajarkan di dalam Tuhan Yesus. Dan bersyukurlah terus dalam kehidupanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Lagu yang tadi. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, Kau yang terindah. pulihkan ku dengan
Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari dalamnya kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Terlebih dari segalanya, terlebih dari segalanya, pengorbananmu yang pengorbanan yang termulia sama aku, dengan darahmu yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau aku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, amin Tuhan. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah